Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bila yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas seluruh nikmat yang Allah berikan dan yang Allah titipkan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati keindahan dunia ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar bukan hidup. Jika memang nikmat terbesar adalah hidup, maka monyet di hutan itu juga hidup. Nikmat terbesar bukan bekerja. Jika nikmat terbesar itu bekerja, maka kucing yang ada di jalanan itu juga bekerja. Nikmat terbesar itu bukan tenaga. Jika nikmat terbesar itu tenaga, maka gajah lebih bertenaga, banteng juga lebih bertenaga. Maka dari itu, salah satu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat terbesar itu adalah ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah panggil kita segera bersimpuh, duduk, patuh, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat terbesar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia Allah, kasih dan sayangnya Allah yang diberikan kita, sehingga hari ini kita masih bisa merasakan begitu indahnya dunia ini. Kita masih bisa merasakan dengan kasih dan sayang yang Allah berikan kepada kita. Kita masih mampu sayang dengan keluarga kita. Kita masih cinta dengan keluarga-keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari terus kita senantiasa tidak lupa selawat ke atas Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah membasahi lidah, lisan, mulut kita, bibir kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir, kitalah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab masuk surga. Jadi ada jalan, Allah memberikan jalan bagi hamba, bagi siapapun yang mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup itu adalah ketentuan Allah, mati juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun surga dan neraka adalah pilihan kita. Apa yang mau kita pilih? Siapa yang mau kita pilih? Apakah surga, apakah neraka? Itu sudah menjadi pilihan kita, dan itu kemauan kita. Maka dari itu, sebab-sebab seseorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan seorang hamba itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, percaya, berarti seorang hamba yang percaya kepada Allah bahwasannya hidupnya, matinya, ibadahnya, sholatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman yang percaya berarti seorang hamba yang percaya kepada Allah
bahwasannya langit bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Beriman, percaya berarti seorang hamba yang percaya kepada Allah bahwasannya surga dan neraka adalah milik Allah, dan Allah lah yang akan memasukkan seorang hamba baik di surga ataupun di neraka. Beriman, percaya berarti seorang hamba yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tidak ada satupun dunia ini dan di akhirat ini yang tidak milik Allah, dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Percaya, beriman berarti seorang hamba yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya takdir baiknya, takdir buruknya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat bila yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita memiliki iman kepada Allah, maupun iman itu sekecil biji zarrah, atau bahkan iman itu hanya sebatas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat nanti kita pasti akan mengalami yang namanya kehancuran dunia ini, dan itulah disebut dengan yang namanya hari akhir, kiamat, dan kita akan melakukan hitung-hitungan dengan Allah. Kita akan melakukan dan kita akan menerima balasan apa yang kita lakukan di dunia ini, dan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia seperti kita yang banyak dosa ini, yang bergelimang dosa, senantiasa melakukan kemaksiatan, sudah pasti kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pasti masuk ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena kita sedikit amal, bahkan kita nggak punya amal. Kita malas senantiasa berbuat dosa, senantiasa berbuat maksiat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoalah, kita memintalah, mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menolong kita. Dan pada saat itu, ketika semua manusia yang banyak dosa, yang bergelimangan dosa, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Rasul menghadap ke Allah, ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah, umatku banyak di dalam neraka ya Allah, maka dari itu ya Allah, selamatkanlah umatku, keluarkanlah dari neraka ya Allah, yang dimana umatku masih memiliki iman walau hanya sebesar biji kurma. Dan pada saat itu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Allah mengizinkan, Allah meridhai, dan pada saat itu juga Rasulullah datang ke mereka dan meminta kepada malaikat, wahai malaikat, keluarkan umat-umatku yang di dalam hatinya masih memiliki iman walau hanya iman itu sebesar biji kurma. Dan dikeluarkan ribuan manusia keluar dari neraka. Dan ketika kita keluar dari neraka, masih banyak umat-umat Nabi Muhammad itu di dalam neraka disiksa akibat dosanya terlalu banyak di dunia. Masih banyak umat-umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menghadap kembali di hadapan Allah dan bersujud kepada Allah sembari menangis dengan waktu yang amat sangat lama. Dan pada saat itu Allah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bangkit dari sujudmu, hapus air matamu, jangan menangis, pinta apa yang ingin kau minta. Pada saat itu Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkanlah umatku dalam neraka ya Allah, yang di dalam hatinya masih memiliki iman walau hanya
pahalanya sebesar biji jagung. Dan Allah mengizinkan, Allah meridai. Datang Nabi Muhammad ke neraka, menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, keluarkan umat-umatku yang di dalam hatinya masih memiliki iman, walau hanya imannya sebesar biji jagung. Keluarkan umat Nabi Muhammad miliaran. Karena memang kita banyak dosa, dikeluarkan semua umat Nabi Muhammad. Mukanya hancur, lebur, habis disiksa di dalam neraka. Dan pada saat itu Nabi Muhammad masih melihat banyak lagi umatnya di dalam neraka. Dan Nabi Muhammad menghadap kembali kepada Allah, sujud di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah dengan waktu yang amat sangat lama. Dan pada saat itu Allah pun berkata kembali, Ya Rasul, bangkitlah dari sujudnya. Apa yang ingin engkau minta, mintalah. Dan Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah umatku dari dalam neraka yang mereka masih memiliki iman, walau iman itu hanya sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi. Dan Allah masih mengizinkan. Dan Nabi Muhammad kembali ke neraka, menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, keluarkan umatku dari dalam neraka yang mereka masih memiliki iman kepada Allah, walau hanya iman itu sebesar biji zarrah. Dikeluarkan. Dan sampai saat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad masih banyak, masih miliaran di dalam neraka. Dan Nabi Muhammad pun masih kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud dengan waktu yang amat sangat lama, sembari Nabi Muhammad SAW menangis. Dan Allah berkata kembali, ya Nabi Muhammad, bangkit dari sujudmu, hapus air matamu, apa yang ingin kau minta, mintalah. Dan Nabi Muhammad pada saat itu meminta kepada Allah, ya Allah, demi kasih dan sayangmu ya Allah, demi kasih dan sayangmu ya Allah, selamatkanlah umatku dari dalam neraka ya Allah, yang masih memiliki iman walau hanya sebatas mengucap kalimat la ilaha illallah. Pada saat itu Allah mengizinkan, dan Rasul kembali ke neraka, menyampaikan kepada malaikat, dan malaikat pun mengeluarkan. Kita diajak oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kita mendengarkan kisah ini, bukan berarti kita harus tenang-tenang dan kita pasti masuk ke dalam surganya Allah. Ketika kita mendengarkan cerita ini, kisah ini, yang seharusnya kita lakukan itu adalah semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin beramal, semakin bertakwa, semakin patuh, sujud, tunduk dan taat dengan aturan-aturan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kita benar-benar manusia itu yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah inilah yang akan menjadi sebab kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Karena sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kita masuk surganya Allah bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita. Sholat kita selama berpuluh-puluh tahun tidak akan pernah bisa membalas nikmat mata, tidak akan pernah bisa membalas nikmat tangan. Tapi kita masuk surga karena kasih dan sayangnya Allah. Tapi bukan berarti kita terus hendak sholat. Semakin kita tingkatkanlah sholat itu, semakin kita tingkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Allah akan memberikan kasih dan sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan kita yang memiliki iman, kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah, sebab yang kedua yaitu memperbaiki diri, hijrah. Maka dari itu
Mari kita mulai memperbaiki diri kita. Yang mungkin selama ini tidak tutup aurat, mulailah untuk menutup aurat. Yang mungkin selama ini kurang untuk berbagi, kurang untuk sedekah, maka mulailah untuk berbagi, mulailah untuk sedekah. Yang mungkin hari ini jauh dari Allah, maka hari ini mulailah dekat dengan Allah. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kita nggak mampu menjaga lisan kita, kita senantiasa memaki, mencaci, memaki, menghina. Mulai hari ini hijrah, perbaiki lisan kita. Mulailah untuk berkata-berkata yang baik, yang lembut, yang ramah-tamah, yang sopan. Mudah-mudahan ketika kita memperbaiki diri kita, memperbaiki mata, memperbaiki mulut, memperbaiki telinga, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki tangan kita, memperbaiki kaki kita, memperbaiki hati kita, mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah untuk memperbaiki diri. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang ketiga, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Sebab yang ketiga itu ialah muhsinin, yaitu senantiasalah kita berbuat baik, senantiasa berbuat baik pada siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya. Silahkan kita berbuat baik. Dan pada saat Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik di antara kami semua? Apakah kami yang kaya? Apakah kami yang senantiasa tahajud? Apakah kami yang senantiasa duha?" Dan pada saat itu Rasulullah menjawab, "Tidak, bukan kalian. Orang yang baik itu, orang yang terbaik itu ialah khairun nas ba'ukhum linas." Sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang bermanfaat buat orang lain. Maka dari itu, mari kita senantiasa berbuat baik, bermanfaat. Kita manfaatkan diri kita ini buat orang lain, dan kita jadikan semua itu adalah perilaku-perilaku baik. Dengan ilmu kita berbuat baik, kita mudahkan urusan orang lain. Dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan hati kita, kita buat orang lain itu mudah urusannya. Dengan apa? Dengan kehadiran kita. Maka senantiasalah kita berbuat baik, dan memang harus kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan memang harus jadi orang baik. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika suatu saat nanti di muka bumi ini kita semua tidak menemukan orang baik, maka kitalah yang harus jadi pribadi yang baik, dan kitalah yang harus jadi orang baik. Mudah-mudahan ketika kita berbuat baik kepada fakir, miskin, yatim, piatu, kaum duafa, kepada siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, kita senantiasa berbuat baik. Mudah-mudahan Allah pasti akan berbaik juga kepada kita, dan mudah-mudahan kita juga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang keempat ialah berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah hari ini kita menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mulailah hari ini kita sampaikan dengan benar, yang haram itu haram, yang halal itu halal. Mulailah kita berani, mulailah kita jihad, berjihad dengan mata, berjihad dengan mulut, berjihad dengan ilmu, dengan pikiran, berjihad dengan tangan, berjihad dengan hati kita, untuk memperjuangkan kebenaran agama Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang sudah pantas orang yang berjihad itu masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena ia membela kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, sebab-sebab orang masuk ke dalam surga yaitu peduli dengan fakir, miskin, yatim, piatu, kaum duafa. Ada rasa empati, ada rasa kedermawanan untuk memberi, ada
hati yang nurani untuk berbagi kepada fakir, miskin, yatim, piatu. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita, baik kita kondisi lebih ataupun kita kondisi kurang, maka cobalah untuk senantiasa kita peduli, respect, senantiasa kita berbagi kepada mereka yang mungkin lebih susah dari kita, lebih derita dari kita. Mulailah kita hadir di hati mereka, mulailah kita hadir di kehidupan mereka. Dengan apa? Dengan rasa peduli. Mudah-mudahan ketika kita peduli dengan mereka, dan Allah yang menyampaikan memang, jika kita masih membantu orang lain, maka Allah akan membantu hidup kita. Jika kita masih peduli dengan orang lain, pasti Allah juga akan peduli dengan kita. Maka semua itu dimulai dari kita. Jika kita berbuat baik pada fakir, miskin, yatim piatu, pasti Allah akan berbuat baik pada kita. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini ayolah kita ada rasa empati, ada rasa peduli pada fakir, miskin, pada yatim piatu, pada kaum duafa. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, hati kita akan menjadi bersih, karena kebahagiaan bermula ketika kita mampu memberi, bukan menerima. Maka mulailah untuk memberi, mulailah untuk membantu, bukan untuk menerima. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, inilah sebab-sebab kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dan mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sejajar sama bareng, dan kita juga nanti akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi iktibar buat kita, menjadi pelajaran buat kita, agar kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, dan terus menjadi baik, dan kita terus menjadi muhsinin, orang yang terbaik di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai kita juga untuk menegakkan kebenaran Allah, kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, dan respect. Dan mudah-mudahan juga ini pelajaran terbaik buat kita, dan kita jangan hanya sekedar mendengar, tapi mulailah untuk melakukannya. Dan itulah yang terbaik sebenarnya, bukan mendengar, bukan hanya mendengar, tetapi melakukan. Dan itu yang terbaik. Mudah-mudahan itu terjadi di kita semua, bukan hanya mendengar, tapi kita lakukan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, demikian sebagai pelajaran baru kita, sebagai pengawas diri kita. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi